Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ke-31 ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya setiap orang beriman selalu mengasihi. Dan ini menjadi satu perintah yang mengikat satu sama lain, hidup di dalam kasih. Pada suatu hari saya bertemu dengan seseorang menyampaikan persoalan yang dia alami. Romo, bagaimana saya harus bersikap? Tetangga saya ini, dia terikat oleh hutang yang sudah pasti tak terbayarkan jika diusahakan sendiri. Terikat oleh pinjaman yang kontraknya berat sebelah. Modal awali jauh lebih kecil dan bunga berbunga sampai berlipat-lipat, dan orang yang meminjam tidak diketahui identitasnya, lalu diancam terus-menerus melalui telepon, merambah lagi ke orang-orang terdekat yang nomor kontaknya ada di telepon. Baik, apa yang sudah dilakukan? Saya langsung berusaha dengan orang-orang terdekat untuk memberitahu, didiamkan saja dulu, lalu perlahan kami menggalang dana. Saya bertanya, sampai berapa persen yang sudah terkumpul? Tidak lebih dari 10% dari yang sudah dipinjam dan bunga berbunga. Lalu apalagi usaha yang akan dilakukan? Saya akan mencari teman-temannya dan mengetahui persoalannya, dan kami akan membantu bersama. Saya hanya bertanya lagi, kira-kira kalau sudah terkumpul, apakah bisa melunasinya? Saya sendiri ragu apakah bisa melunasinya. Lalu sampai pada titik dia yang tidak mengalami secara langsung masalah itu, tetapi terimbas atau terdampak. Berkenankah Romo juga membantu? Baik, saya juga akan mau membantu sejauh saya bisa. Lalu selesai dan pulang. Saudara-saudariku yang terkasih, saya melihat dari sini niatan baik seorang teman untuk membantu temannya. Satu, sudah barang tentu berisiko dengan keluarganya, apakah pasangannya setuju atau anaknya juga setuju. Kedua, menghadapi orang-orang yang lain bahwa temannya sedang mengalami masalah, apakah juga segera setuju dan mau membantu? Bagaimana jika 10 yang dihubungi namun hanya 3 yang mau membantu, dan terkumpul tidak banyak, masalah tetap berjalan? Dari sini saudara-saudariku yang terkasih, ada kerelaan untuk membantu karena tidak ingin masalah itu menenggelamkan temannya. Dan itulah juga yang menjadi panggilan hidup kita, membantu. Motivasinya dari mana? Apakah karena pertemanan, ataukah karena persaudaraan, ataukah karena memang cinta itu muncul terbiasa dari turunan atau dari pasangan? Dan hari ini Tuhan Yesus
merombak semua supaya kita menyadari kembali cinta tidak didasarkan pada diri sendiri. Cinta tidak didasarkan pada pertemanan, persahabatan, tetapi cinta itu bersumber dari kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma, gratis. Tak ada pamrih, memberi tidak ada keinginan pribadi atau keluarga atau kelompok. Cintailah Tuhan Allahmu dengan seluruh keadaan dirimu, pikiranmu, hatimu, kehendakmu, dan kekuatanmu. Tuhan, saya berdoa untuk teman saya ini yang sedang mengalami masalah. Dan jika masalahnya selesai, saya mengalami masalah, berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mendoakan dia dan sekarang saya yang dapat masalah. Kenapa dia yang tidak mau membantu saya? Setidaknya inisiatif menggalang orang-orang supaya membantu saya. Itu pamrih. Bagaimana relasi cinta kita dengan Tuhan? Apakah kita juga ada pamrih untuk mewujudkan cinta kasih kepada Allah? Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kenapa saya ini masih tetap saja miskin? Mengapa saya ini masih tetap saja jomblo terus-menerus? Tidakkah Tuhan bisa menyulap sedikit wajah saya supaya lebih tampan, sehingga banyak perempuan akan terpikat dengan saya? Pamrih. Saudara-saudariku yang terkasih, adakah orang yang mengasihi tanpa pamrih? Ada. Yesus sendiri. Adakah lagi? Ada. Bunda Maria, taat setia tanpa pamrih. Apakah ada lagi orang yang bisa mengasihi Allah tanpa pamrih? Ada. Santo Stefanus mewartakan kebangkitan Yesus, mewartakan Yesus hidup, mewartakan kepada banyak orang mengikuti Kristus akan hidup. Resikonya ia dilempari batu sampai mati. Apakah ada orang yang mengasihi Allah tanpa pamrih? Sejauh saya tadi mengalami, ada. Termasuk tamu yang menemui saya melihat tidak ada pamrih. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kasih Allah itu hidup. Bahkan di dalam keluarga-keluarga kita, suami mengasihi istri akan menjadi abadi kalau sumber cintanya dari Allah. Demikian pula sebaliknya, istri terhadap suami akan abadi kalau sumber kasihnya dari Allah. Tidak ada kepentingan dari dalam diri dengan pamrih. Bahkan Tuhan Yesus, sebagaimana engkau mengasihi dirimu, karena aku lebih dahulu mengasihimu, maka kasihilah sesamamu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, cinta kasih ilahi itu mengandung solidaritas kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang, apakah kita masih tidak peduli dengan orang di sekitar kita? Apakah kita peduli karena ada pamrihnya? Apakah kita digerakkan oleh cinta kasih Kristus yang merelakan dirinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita semua? Saudara-saudari, ini menyegarkan kembali, ini satu warta kegembiraan supaya kita selalu berkobar-kobar, api cinta tetap menyala di hati kita dengan menolong orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.